Kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan memberkati kami. Kami menyerahkan doa malam hari ini, Tuhan yang terus memberikan perlindungan dan pimpinan sehingga semua yang kami kerjakan menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Ketika nama Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, saudara sekalian yang sudah bersama dengan kami di sini dalam doa malam kali ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia dan Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, sekarang renungan singkat di doa malam hari ini, saya ingin mengajak saudara untuk mengingat Hari Pahlawan. Ya, judulnya adalah Menghargai Pahlawan versi Kristiani. Nah, saudara, kemarin sebetulnya minggu kemarin tanggal 10 November mestinya kita mengingat dan merenungkan ini ya, Hari Pahlawan itu. Tetapi hari itu doa malam saya gunakan untuk menjawab pertanyaan dari salah satu penanya kita, seperti kemarin kita lakukan, sehingga supaya tidak terputus saya lanjutkan saja menjawab pertanyaan selama 6 episode berturut-turut ya, 6 doa malam berturut-turut. Tapi yang merenungkan tentang kepahlawanan akan kita renungkan hari ini. Menghargai pahlawan versi Kristiani. Mari kita baca dulu kisah tentang bagaimana umat pilihan Tuhan menghargai pahlawan mereka, yaitu Yusuf. Ya, umat pilihan Tuhan sangat menghargai Yusuf. Nanti saya kisahkan. Saya ingin membaca dari 3 bagian Alkitab. Yang pertama Kejadian pasal 50 ayat 25. Kejadian pasal 50 ayat 25, firman Tuhan berkata, lalu Yusuf menyuruh anak-anak Yakub bersumpah. Katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Nih, Kejadian pasal 50 ayat 25. Kemudian yang berikutnya Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-19, Saudara. Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-19 saya baca. Musa membawa tulang-tulang Yusuf sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Yakub bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Nah, kemudian bagian yang ketiga, Yosua pasal 24 ayat 32. Yosua pasal 24 ayat 32. Tulang-tulang Yusuf yang dibawa umat pilihan Tuhan dari Mesir dikuburkan mereka di Sichem, di tanah milik yang dibeli Yakub dengan harga 100 kesita dari anak-anak Hemor, bapa Sichem, dan yang ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka. Nah, jadi 3 bagian Alkitab ini berturut-turut mengisahkan. Saudara-saudara, kita tahu bahwa Yusuf itu menjadi pahlawan. Kenapa? Dikatakan kalau saudara menyimak di kitab Kejadian seputaran pasal 37, ya, kisah Yusuf itu nanti dikisahkan sampai akhir. Jadi pasal 37 sampai pasal 50 dari kitab Kejadian itu mengisahkan soal Yusuf dan umat pilihan Tuhan waktu itu. Nah, saudara,
Waktu itu terjadi kelaparan di seluruh bumi. Kelaparan di seluruh bumi. Jadi dalam tafsiran saya, yang namanya kelaparan itu bisa menimbulkan kematian, saudara. Dan paling tidak sebuah kesengsaraan besar. Dan kalau parah ya dulu kita mengingat itu waktu di Ethiopia terjadi kelaparan itu. Banyak gambar-gambar yang beredar waktu itu ya, sekian puluh tahun yang lalu. Saya masih muda waktu itu. Jadi banyak orang hanya tinggal tulang dan kulit. Ya, tinggal kulit dan tulang karena kelaparan, ya. Karena situasi yang ada waktu itu sehingga terjadi sedemikian memprihatinkan. Nah, ini terjadi bahaya kelaparan sehingga anak-anak Yakub waktu itu, keluarga Yakub itu dikisahkan ada 70 orang, Yakub dengan anak cucunya seluruhnya itu membeli gandum di tanah Mesir. Mereka tidak tahu bahwa penguasa di Mesir itu sebenarnya adalah Yusuf, saudara mereka sendiri, anaknya Yakub. Nah, jadi Yusuf itu menjadi juru selamat. Bahkan untuk orang banyak, bukan hanya untuk orang Mesir saja, saudara ya. Dan pada akhirnya kita tahu bahwa Yakub dengan seluruh keluarga besarnya diboyong ke Mesir dan dipelihara oleh Yusuf yang waktu itu menjadi raja muda, orang kedua yang berkuasa di tanah Mesir. Nah, dengan demikian maka Yusuf itu pahlawan. Dan luar biasa tadi di kejadian tadi kita baca, Yusuf itu memiliki sikap profetis yang luar biasa. Jadi ke depan anak-anak Yakub itu memiliki prinsip bahwa mereka tidak akan hidup di Mesir untuk seterusnya. Dan itu terutama yang dicatat adalah oleh Yusuf. Yusuf memiliki visi ke depan itu, bahwa nanti keturunannya dan keturunan saudara-saudaranya, keluarga besar Yakub yang pada akhirnya nanti disebut umat pilihan Tuhan, itu tidak akan hidup di Mesir, tapi akan kembali ke tanah Kanaan. Nah, ini sebuah visi yang luar biasa. Visi yang luar biasa. Jadi itu di jarak yang jauh, dan orang biasanya kalau sudah beranak pinak di sebuah tempat itu tidak akan pindah dari situ, kecenderungannya kan seperti itu. Tapi ini tidak. Jadi Yusuf itu wah, profetisnya handal betul. Dan memang dia orang kerohaniannya mantap betul ya, sampai dia bisa mengartikan mimpi dan seterusnya itu. Nah, makanya ini juga nilai tersendiri yang harus kita renungkan, saudara ya. Kita kalau mau menjadi orang-orang rohani itu tidak bisa hanya mengandalkan hal-hal yang tampak. Kita harus bisa merenungkan, menjadi orang yang dekat dengan Tuhan dan melihat ke depan akan terjadi seperti apa, kan seperti itu. Nah, itulah yang harus menjadi nilai yang kita dapatkan dan kita renungkan juga. Yusuf waktu itu berpesan kepada saudara-saudaranya dan berkata bahwa bahkan nanti kalau sudah tinggal menjadi tulang belulang, maka jenazahnya Yusuf harus dibawa dan dikuburkan di tanah perjanjian. Dan saudara-saudaranya rupanya berjanji kepada Yusuf seperti itu. Makanya keturunannya Yusuf juga melakukan hal itu. Makanya tadi dikatakan di kitab Keluaran, pada zamannya Musa tulang-tulang Yusuf dibawa ketika mereka keluar dari tanah Mesir kembali ke tanah perjanjian. Nah, lalu di kitab Yosua di sana tadi dikisahkan bahwa Yosua dan generasi yang sudah jauh di bawah, bergenerasi-generasi selanjutnya, itu tulang-tulang Yusuf benar-benar dikuburkan di tanah kelahiran mereka, ya, yaitu di tanah Sikem yang dulu dibeli oleh Yakub. Dikisahkan semacam itu. Dan saudara, kalau kita membaca di Keluaran pasal 12 ayat 40, di sana dengan jelas dikatakan bahwa
lamanya umat pilihan Tuhan itu berada di Mesir itu 430 tahun. 430 tahun, hampir setengah milenium, hampir 500 tahun itu saudara ya. Dan masuk akal kalau tadinya dari 70 orang, akhirnya diperkirakan lebih dari 1 juta orang. Kan kita ingat bahwa orang-orang yang dipimpin Musa itu jumlahnya ada 603.000 kalau saya nggak salah ingat. 600.000 lebih lah pokoknya, 603 seingat saya, yang bisa berperang, belum istri-istri dan anak-anak mereka. Jadi perkiraan saya, orang yang dipimpin Musa untuk menyeberangi Laut Tibereu, kemudian kembali ke tanah Kanaan, perjalanan 40 tahun itu ada lebih dari 1 juta. Dan yang sungguh luar biasa, selama 430 tahun itu tulang-tulang Yusuf tetap dijaga, tidak dikuburkan, tapi jenazahnya Yusuf dijaga dan pada akhirnya dikuburkan di tanah perjanjian, di tanah kelahirannya Yusuf. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa sejak zaman Kejadian, sejak zaman awal Alkitab, itu yang namanya pahlawan itu dihargai. Pahlawan yang sudah lewat itu dihargai oleh generasi sesudahnya. Itu alkitabiah banget, saudara. Makanya kalau sekarang kita memperingati Hari Pahlawan, itu semestinya kita sebagai orang-orang beriman mengingat. Makanya saya suka, saudara ya, terus terang saya suka mengumpulkan buku-buku mengenai kepahlawanan. Makanya saya tahu bahwa di Ambarawa Letnan Kolonel Estiman gugur di tengah peperangan di daerah Jambu dan seterusnya itu. Panglima Besar Sudirman di tengah-tengah sakit, dia tetap memimpin perang, makanya dia diangkat menjadi satu-satunya panglima besar di Indonesia. Tidak ada panglima besar yang lain. Kalau jenderal besar pernah ada selain Sudirman, tetapi kalau panglima besar hanya satu, Sudirman. Nah, teman-teman yang lebih muda dari saya sekarang ini, saya berharap Anda mengingat pahlawan. Kita bisa menikmati yang sekarang ini. Kita harus ingat bahwa ada orang-orang yang berjuang, yang menombokkan, mempertaruhkan nyawa, saudara-saudara ya. Kita ingat zaman dulu, pada zaman penjajah, banyak orang yang mati ketika disuruh kerja rodi, kerja paksa untuk membuat benteng-benteng pada zaman Jepang, ya, diangkut ke luar Jawa dan tidak pulang ke daerah asal, diperkirakan ya sudah meninggal di sana. Itu saudara ya. Jadi banyak cerita-cerita ngeri. Bahkan pada zaman itu pakaian seperti yang kita pakai sekarang tidak ada. Yang ada adalah karung goni. Orang-orang masyarakat rakyat jelata ke bawah gitu ya. Masyarakat bawah itu pakaiannya terdiri dari karung goni. Luar biasa. Itu hal yang sangat memprihatinkan. Makanya kemerdekaan itu mahal, dan kemerdekaan itu diperjuangkan oleh para pejuang kita. Makanya seringkalilah mengingat para pahlawan dan berdoa untuk anak cucu mereka. Masih ada anak cucu mereka sampai sekarang ini ya. Saya pernah masuk di Museum Sudirman yang di Magelang itu, dan ternyata anaknya Pak Dirman kan sampai sekarang masih anak cucunya Jenderal atau Panglima Besar Jenderal Sudirman itu sampai sekarang. Berdoalah supaya mereka menjadi orang-orang yang diselamatkan. Jadi saudara, untuk mengingat Hari Pahlawan ini, mari kita mengambil nilai yang saya susun dalam sebuah kalimat, bunyinya begini: mengingat dan menghargai pahlawan adalah alkitabiah. Kita harus mendidik diri supaya mampu bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada para pahlawan kita. Saya ulangi, mengingat dan menghargai pahlawan adalah alkitabiah. Kita harus mendidik diri
supaya mampu bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada para pahlawan kita. Tuhan dipuji, amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita melayani Tuhan dengan doa, saudara-saudara sekalian. Dan kita juga berdoa untuk nama-nama yang dalam minggu ini masih harus kita naikkan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk doa malam hari ini. Kami berterima kasih untuk kemampuan kami merasakan kehadiran Tuhan. Kami bersyukur, kami merenungkan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa sebagai umat Kristiani menghargai para pahlawan itu adalah hal yang alkitabiah. Terbukti ada keteladanan dari umat pilihan Tuhan yang menghargai pahlawan besar mereka, yaitu Yusuf, putra Yakub. Dan biarlah kami yang hidup pada zaman sekarang juga mampu mengingat perjuangan para pahlawan-pahlawan kami, dan kami boleh berdoa terutama untuk anak cucu mereka yang masih hidup supaya diselamatkan, diberi damai sejahtera Tuhan. Dan Tuhan memberkati bangsa dan negara kami dalam tahun-tahun ini serta tahun-tahun mendatang ada dalam perlindungan Tuhan, dan tetap Tuhan berikan kasih kemurahan yang besar, sukacita damai sejahtera tetap Tuhan berikan kepada bangsa dan negara kami, bahkan juga untuk kota-kota di mana kami tinggal, sehingga kesejahteraannya adalah kesejahteraan kami yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekarang kami berdoa untuk nama-nama yang dalam minggu ini masih harus kami doakan, yang menginginkan kesembuhan dari Tuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah. Kami mohon Tuhan memberikan kesembuhan kepada saudara kami Aryadi Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Purwodadi, saudara kami anak Alek Giovanni Wibowo di Salatiga, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang, saudara kami Christine Ningsih Joko Widodo yang ada di rumah sakit Bethesda di Yogyakarta. Tuhan, kami mohon Tuhan mengingat, bahkan juga untuk nama-nama yang belum kami sebutkan lagi tapi yang bersama dengan kami berdoa dengan tekun memohon kepada Tuhan. Kami berpegang kepada janji Tuhan bahwa Tuhan memberkati, memberi. Kepada doa yang dengan tekun kami persembahkan kepada Tuhan, dan dengan satu hati lebih dari seorang memohon kepada Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk pergumulan yang lain, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati dan saudara kami Yohana Asri Sabtorini. Kami mohon Tuhan yang memberi jalan keluar, keberhasilan, terobosan baru sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Kami bersyukur untuk dapat menyelesaikan banyak hal. Kami mohon apapun yang kami kerjakan, baik pekerjaan kami, mata pencaharian kami, dalam kami mendampingi keluarga, pelayanan kami, baik onsite maupun online, semua tugas-tugas dari Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Mohon Tuhan memimpin sehingga dapat kami menyempurnakannya, menuju kepada kesempurnaan Tuhan sendiri. Terima kasih, kami mengucap syukur, dan setiap hari kami boleh menikmati firman Tuhan, rahasia-rahasia ilahi yang bawa kami kepada kemenangan. Kami bersyukur kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, memiliki antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama Tuhan. Terima kasih, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian, dan kami mengingatkan kembali bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Kalau yang doa malam itu temanya agak bebas dan yang menyampaikan belum tentu saya ya. Tapi kalau yang doa pagi jam 5 pagi itu kita merenungkan kitab suci secara berkesinambungan. Jadi kalau yang tekun mengikuti doa pagi di channel ini bersama dengan kita sekalian,
kita nanti akan menyelesaikan isi kitab suci sambil kita renungkan. Ini hal yang luar biasa. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara tetap mengikutinya dengan setia bersama dengan kami. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung kami, dan juga kami tetap berharap dukungan Anda, setidaknya dukungan doa, saudara-saudara. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.